Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, pada praktikum mikroprosesor ini, unit 8, saya akan menjelaskan tentang RPM meter atau takometer di sini. Jadi pada praktikum ini kita akan fokus untuk membuat suatu takometer atau RPM meter di Proteus, dan tentu saja kita akan menggunakan Arduino ya sebagai programnya. Oke, silahkan nanti teman-teman yang pertama kita buat desainnya terlebih dahulu. Kita masukkan beberapa komponen ya. Di sini ada LCD 2x16, kemudian ada motor DC. Teman-teman bisa ketikkan motor DC, kemudian encoder. Ya, kita pilih yang ada encodernya. Oke, di sini ada 5 buah pin ya. Ini untuk power supply motor DC yang kiri sama kanan. Lalu ini ada 3 pin yang di atas, yang kita pakai hanya yang nomor 1 dan 3. Nomor 2 ini tidak ada sinyalnya ya. Kemudian kita perlu yang namanya DC source atau power supply DC di sini. Kemudian nanti teman-teman bisa rubah tegangannya mau 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ada grounding di sini, lalu ada pengkabelannya. LCD RS tersambung dengan pin 13, RW12, maaf, RS13E12, DB4, D4-nya 11, D5-nya 10, D6 9, dan D7 dia 8. Kemudian bagian RW-nya itu disambung dengan ground. Kemudian untuk yang pin takometernya, pin encodernya, untuk menghitung cacahan dari motor DC-nya itu yang kaki yang paling kiri itu disambung dengan pin nomor 2. Nah, teman-teman bisa pakai pin nomor 2 ataupun yang 3 ini hasilnya nanti sama aja. Jadi dia memiliki 2 buah encoder ya, yang biasanya istilahnya adalah encoder A dan encoder B di sini. Ini yang tengah nggak ada sinyalnya. Oke, setelah itu teman-teman silahkan diketikkan programnya. Di sini ada program untuk mendefinisikan library dari LCD, kemudian juga konfigurasi pin-pin yang digunakan ya, nomor pin yang digunakan oleh LCD ini harus sama untuk letak RS, EN, D4, D5, D6, D7-nya itu harus sama pinnya sesuai dengan yang tersambung. Nanti kalau nggak sesuai, dia tidak bisa keluar tulisannya. Kemudian ini ada beberapa variabel tipe data dan variabel yang digunakan, lalu ada fungsi di sini, fungsi yang pertama. Ini fungsi yang berguna untuk menghitung cacahan ya, bukan menghitung ya, menambah jumlah cacahan ya, menambah jumlah cacahan dari sensor encodernya. Ini kemudian ada void setup-nya, di situ ada konfigurasi ukuran LCD, konfigurasi input pin nomor 2, kemudian juga konfigurasi interupsi atau counternya yang berfungsi untuk menghitung cacahan. Lalu ada apa ini? Inisialisasi untuk variabel yang digunakan nilainya 0 semua. Kemudian di bagian void loop di sini ada penampil untuk LCD, dimulai dari dihapus dulu, kemudian diselect kursor nomor berapa atau posisi LCD nomor berapa, lalu untuk menulis tulisan kecepatan, lalu ini untuk yang posisi LCD baris kedua, di print nilai RPM-nya itu berapa, hasil perhitungannya, kemudian berikutnya satuan dari RPM ini dicetak di baris kedua bagian tengah. Kemudian ini program yang berfungsi untuk menghitung timer. Ini program yang berfungsi untuk timer. Dia timernya jika lebih dari 1000 maka timernya akan di stop, atau timernya akan menghitung nilai RPM-nya itu berapa. Jadi nilai RPM itu dihitung per 1000 milisecond ya, 1000 milisecond dihitungnya. Atau 1 detik ya, dihitung 1 detik sekali. Kemudian ini adalah persamaan untuk ngitung nilai RPM-nya ini. Ini belum terkalibrasi secara sempurna, jadi nilainya masih ada selisihnya. Kemudian ini ada delay yang berfungsi untuk menahan tampilannya agar dia tidak langsung hilang. Oke teman-teman, silakan bisa di-compile untuk programnya. Setelah itu teman-teman di-copy ya bagian program yang
ini ya, untuk yang program.elf-nya ini di copy, atau kalau yang .elf ini nggak bisa, teman-teman bisa copy yang .hex-nya, jadi ada dua. Bisa pakai yang .elf atau yang .hex-nya, ada dua ya. Atau yang hex-nya juga bisa ini, yang hex. Oke, ini silahkan di copy, kemudian teman-teman bawa ke Proteus-nya, di Proteus dimasukkan ke dalam sini. Oke, kalau sudah teman-teman bisa play langsung ya. Ini untuk tegangan 1 volt kita lihat dia kecepatannya ada berapa ya. Ini kecepatan sensor analognya ya. Ini kecepatan analognya dari sensor atau dari yang sudah tertempel di motor DC-nya. Atau teman-teman bisa juga pakai sensor analog yang ada di pasaran. Kemudian ini yang di LCD adalah kecepatan digitalnya ya, yang menggunakan Arduino seperti itu. Oke, ini untuk tegangan 1 volt kita bisa naikkan misal jadi 5 volt. Ya, teman-teman bisa lihat nanti selisihnya ada berapa ya. Nah, di sini 74, di LCD dia 64 RPM. Jadi selisihnya ada sekitar kadang-kadang 9, kadang 10, kadang 11 ya. Oke, lalu kita bisa naikkan lagi, misal jadi 12, kita akan lihat nilai RPM-nya berapa. Nah, jadi teman-teman bisa membuat simulasi dulu ya. Kalau teman-teman belum bisa membuat RPM meter atau takometer langsung yang hardware-nya, teman-teman bisa menggunakan simulasi untuk membuat takometernya. Oke, demikian tentang penjelasan terkait dengan membuat takometer menggunakan Arduino di Proteus. Kemudian teman-teman yang praktikum, silakan bisa dijawab ya beberapa pertanyaan terkait dengan program. Kemudian juga melengkapi tabel pengujian. Nah, di sini teman-teman silakan hitung nilai errornya itu adalah nilai yang analog aja. Kita balik nilai analog dikurangi dengan nilai yang digitalnya, lalu apa ini namanya? Intinya nilainya jadi positif semua ya, dipositifkan nilainya, kemudian bisa dihitung nilai errornya itu berapa. Lalu untuk tegangan 1 sampai 12, kemudian bisa dihitung nilai rata-rata errornya itu berapa. Kemudian teman-teman silakan dilengkapi untuk tabel pengalamatan pin-nya ya. Jadi pin Arduino nomor berapa, LCD itu dia namanya apa. Jadi kalau nggak ada nomornya, kemudian pin LCD-nya namanya apa. Kalau di encodernya nggak ada, tinggal dikasih strip gini aja. Jadi isikan yang dia itu ada hubungannya antara Arduino dengan LCD atau Arduino dengan encoder. Kemudian teman-teman silahkan kalibrasi ulang terkait dengan nilai pengalinya ini ya. Ini baru saya kalikan dengan 2. Teman-teman silahkan bisa dikalibrasi ulang. Misal kita kalibrasi ulang, dibagi jumlah hole-nya, kemudian dikali, ya kita kali berapa ya, 60 dibagi jumlah hole-nya 30. Ya, kita coba oke, apakah lebih baik atau enggak kalibrasinya, atau malah ya bisa jadi iya, bisa jadi tidak ya. Silakan teman-teman bisa coba untuk kalibrasi ulang supaya nilainya ini hampir mendekati ya, mendekati. Oke, silahkan nanti teman-teman bisa cari referensi yang ada di internet untuk bagian kalibrasi ini. Atau mau dimodifikasi untuk bagian sampling time-nya ini masih pakai 1000, teman-teman bisa modifikasi sampling time-nya ini supaya hasilnya ini tuh bisa mendekati seperti itu. Oke, kemudian setelah dikalibrasi atau di-setting ulang, teman-teman bisa lengkapi lagi, lalu dibandingkan nilai error yang sebelumnya sama yang sesudahnya itu apakah lebih bagus atau tidak. Ya, bandingkan nilai error rata-rata pada tabel 8.1 dan tabel 8.3. Mana yang lebih baik, mana yang nilai errornya lebih kecil. Ya, tuliskan alasannya.
analisis dan penjelasannya. Oke, demikian penjelasan terkait dengan membuat tachometer menggunakan Proteus dengan menggunakan Arduino ya, di Proteus dengan Arduino Uno di sini dan sensor encoder. Teman-teman pastikan ya untuk misal nanti membuat tachometer atau RPM meter dalam bentuk hardware atau perangkat keras, silakan disiapkan motor DC yang ada encodernya, sensor encoder, atau motor DC bisa dihubungkan dengan sensor encoder. Oke, demikian penjelasan singkat terkait dengan cara membuat atau bukan cara membuat ya, desain atau merancang suatu tachometer atau RPM meter di Proteus dengan Arduino Uno. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.